Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah dan masih membahas tentang ibadah zakat. Dan kita masih membahas terkait dengan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, dan pembahasan kita masih bahasan yang pertama, yaitu zakat naqdain, yaitu zakat dua alat tukar, emas dan perak. Ini sudah kita bahas sampai pembahasannya kepada turunan-turunannya, yaitu zakat mata uang dalam bentuk logam ataukah dia bentuk uang kertas. Begitu juga ya zakat perhiasan, dan ini yang terakhir kita bahas, yaitu zakat perhiasan. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, zakat perhiasan ya dari dua pendapat para ulama terkait dengan zakat perhiasan. Maka pendapat yang kuat yang sudah kita kuatkan dan kita sudah sebutkan dalilnya pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya zakat perhiasan itu wajib dikeluarkan. Maksud dari zakat perhiasan adalah zakat perhiasan emas dan perak, ya. Secara mutlak zakat perhiasan itu dikeluarkan. Itu zakat emas dan perak. Zakat perhiasan emas dan perak secara mutlak itu dikeluarkan, baik itu yang disimpan maupun yang dipakai. Maupun ya perhiasan yang disiapkan untuk didagangkan atau diperjualbelikan. Dengan syarat tentunya apabila sudah sampai nisabnya dan sudah ya berlalu 1 tahun nisab tersebut. Demikian. Nah, ini pendapat yang sudah kita sebutkan. Ini pendapat yang kuat pada pertemuan yang lalu, insyaallah taala, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita kuatkan dengan dalil hadis yang walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan hadis-hadis tersebut tidak sahih, ya. Kemudian ada asar dari sahabat-sahabat, yaitu riwayat dari sahabat-sahabat yang mereka berpendapat itu adanya zakat perhiasan, ya, walaupun perhiasan tersebut dipakai. Demikian. Baik, ya. Namun perlu kita ketahui, ya, bahwasanya tidak ada zakat
pada perhiasan selain emas dan perak. Apa contohnya? Seperti contohnya adalah ya intan berlian, permata, ya, dan logam-logam mulia lainnya. Maka sepakat para ulama tidak ada kewajiban zakat padanya. Karena selain dari emas dan perak, demikian. Walaupun contohnya mahal. Lebih mahal ketimbang perak katakanlah. Atau bahkan lebih mahal ketimbang emas itu sendiri. Maka tidak ada zakat ya pada perhiasan tersebut. Karena tidak ada dalilnya. Kecuali apabila ya perhiasan-perhiasan ya tersebut, baik itu emas dan perak atau bukan emas dan perak, selain emas dan perak, itu dijadikan sebagai barang-barang perniagaan, barang-barang dagangan, ya. Maka di situ ada kewajiban zakat, ya, sebagaimana ya barang-barang perniagaan yang lainnya. Maka ada zakatnya. Namun ini menurut pendapat jumhur ulama. Insyaallah taala akan kita bahas ya hal ini di waktunya, di tempatnya, insyaallah ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Kalau ditanya apa dalilnya? Karena tidak ada kewajibannya. Ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat ya dari selain emas dan perak. Yang ada kewajibannya pada ya emas dan perak saja. Demikian. Adapun selain emas dan perak maka tidak ada kewajiban zakat. Tapi berharga Ustadz, mungkin begitu pernyataannya. Maka kita katakan ya hukum asal dari syariat itu adalah tidak ada tertahan sampai nanti ada perintahnya. Demikian. Secara umum ya para ulama menyebutkan satu kaidah, yaitu kaidah al-aslu fil ibadati al-man'u hatta yadul dalilu ala amrihi. Ya. Hukum asal dalam ibadah, amal ibadah itu termasuk adalah zakat, maka itu tertahan sampai ada perintahnya, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang perintahnya. Kalau ada perintahnya, maka dikeluarkan zakat. Kenapa kok ada zakat pada perhiasan emas dan perak? Karena ada dalilnya, ada perintahnya, bahkan ada ancamannya. Kalau tidak ada pada selain emas dan perak, karena nggak ada dalilnya yang memerintahkan itu, maka nggak boleh kita tetapkan. Ya, kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan, amal ibadah diantaranya zakat, yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Ya, maka kalau mau atau kalau ada orang yang ingin mewajibkan itu, maka dituntut untuk dia menghadirkan dalil perintahnya. Mana dalil perintah untuk mengeluarkan zakat selain emas dan perak? Demikian. Kalau tidak, tertolak. Kalau mau diterima ya di sisi Allah, maka hadirkan dalilnya. Nah, seperti itu perintahnya. Baik para hamba Allah ya. Nah, seperti itu. Terus kok ada ketika diperniagakan atau ketika didagangkan itu menjadi ada zakatnya ya, karena memang ada dalilnya. Coba pembahasan nanti kita sampaikan ya. Ya, karena dia dianggap seperti barang dagangan. Maka dia ada zakatnya, zakat namanya at-tijarah, yaitu zakat perniagaan. Insya Allah akan dibahas ya pada pertemuan berikutnya atau pertemuan yang akan datang ya. Tapi ini menurut pendapat jumhur, karena ada perbedaan pendapat terkait dengan zakat perniagaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, gimana kasusnya apabila seorang perempuan itu punya perhiasan berupa cincin yang terbuat dari perak? Hanya saja ternyata contoh maca cincinnya tadi itu dari intan berlian, kita katakan ya. Kita ulangi, kalau ada perempuan dia punya perhiasan berupa cincin yang terbuat dari emas. Hanya saja
mata cincinnya itu dari perhiasan berupa intan atau berlian, ya. Bagaimana dia menzakatinya? Bagaimana dizakatinya seperti itu? Maka dirinci, nah apabila memungkinkan bagi wanita tersebut untuk melepas, ya, melepas intan berliannya, mata atau permatanya itu ya, mata cincinnya tersebut, tanpa harus merusak cincinnya, maka dia zakati, ya, cincin emas tersebut. Tidak termasuk yang dizakati adalah intan, berlian, atau permatanya, nggak perlu. Ya tentunya dengan syarat, ya, sampainya nisab dan berlalu 1 tahun. Demikian, maka baru dikeluarkan zakatnya, tentunya beratnya ya, setelah dipisahkan dari matanya. Tapi kalau nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dilepas, karena itu akan menyebabkan kerusakan kalau sempat dipaksa lepas, ya, maka diperkirakan, ya, diperkirakan kadarnya, lalu dizakati emasnya saja dari situ, demikian, ya. Nah, itu seperti itu, ya. Tapi kalau seandainya cincin tersebut itu dipersiapkan dan memang akan diperjualbelikan, ya, maka ini semuanya ini dizakati, bukan hanya emasnya saja, termasuk peraknya, termasuk intan, berlian, atau permatanya, itu termasuk. Dinilai, total keseluruhan itu dinilai. Nah, seperti itu. Setelah mungkin dikeluarkan biaya operasional, ya, maka nilai dari sisanya dari penjualan, ya, cincin emas yang bermatakan intan, berlian, atau permata. Nah, itu nanti dinilai semuanya, ya. Kemudian dikeluarkan zakatnya. Ini menurut jumhur ulama. Nah, seperti itu. Tadi dengan syarat, ya, tadi cincinnya memang itu untuk dijualbelikan, ya, diperjualbelikan. Tapi kalau cuma, ya, dipakai saja atau disimpan saja, ya, maka ini harus dipisahkan matanya yang berupa intan, berlian, atau permata, demikian, ya. Itu nggak dimasukkan dalam perhitungan. Kalau bisa dilepas, kalau nggak bisa dilepas maka diperkirakan. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang, ya, kita menyebutkan kasus, contohnya adalah, ya, kasus bejana-bejana, tempat makan, tempat minum, wadah makan, wadah minum yang terbuat dari emas dan perak, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Nah, perlu diketahui para hamba Allah rahimani rahimakumullah, mempergunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, ya, lebih-lebih untuk makan dan minum atau yang semisalnya, maka itu diharamkan berdasarkan sabda Nabi SAW, la tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddati wa la talbisu al harira wad dibaja fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian minum pada bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan kalian memakai sutra yang polos, begitu juga sutra yang bercorak. Karena sesungguhnya, ya, sutra itu atau hal-hal itu, yaitu emas dan perak, bejana emas dan perak, begitu juga sutra, baik itu yang
polos ataupun yang bercorak, maka itu adalah untuk mereka di dunia, yaitu untuk orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti di akhirat. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka bersepakat tanpa ada perbedaan pendapat ya sedikit pun. Sampai pun para ulama yang mengatakan ya tidak wajib zakat pada perhiasan yang dipakai ya. Bahwasanya mereka berpendapat ya apa yang diharamkan untuk memakainya yang terbuat dari emas dan perak, maka wajib ya baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Kita ulangi, ya para ulama mereka sepakat tidak ada perbedaan pendapat, sampai-sampai pun ulama yang mengatakan tidak wajib bayar zakat pada perhiasan yang dipakai. Itu mereka berpendapat, tidak ada perbedaan pendapat itu, bahwasanya apa yang diharamkan untuk menggunakannya, ya dan memakainya yang terbuat dari emas dan perak, maka itu wajib zakat padanya, ya baik itu laki-laki maupun perempuan, ya karena makna yang menuntut adanya keharaman itu ya berlaku umum. Dan itu akan mendorong untuk melakukan kesia-siaan dan berbangga-bangga, serta menyebabkan ya hati orang-orang fakir itu menjadi tersakiti, ya. Cobalah kalau minum pakai bejana emas dan perak begitu ya di hadapan orang-orang fakir miskin, ini akan menyakiti hati mereka. Maka sama di dalam keharaman. Demikian ya. Itu kalau digunakan emas dan perak untuk apa? Untuk makan, minum, ya wadah makan, wadah minum, atau yang semisalnya. Nah, hanya saja boleh pakai emas dan perak ya itu bila memang dibutuhkan untuk katakanlah berhias, itu boleh ya. Lebih-lebih berhias untuk suaminya, demikian. Dan ini tidak ada pada bejana emas dan perak yang menjadi perhiasan, maka dia tidak memenuhi hal ini, sehingga tetap dia berhukum haram. Nah, seperti itu. Patung-patung itu diharamkan, tapi kalau terbuat dari emas dan perak, ya, maka ini semakin bertingkat dia keharamannya. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk perhiasan-perhiasan yang tidak boleh atau haram untuk digunakan, maka itu ada wajib zakatnya. Itu apabila terpenuhi syarat ya sampainya nisab ya dengan atau ya atau kita katakan sampainya nisab atau sudah bertahan 1 tahun, demikian ya. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, jadi ini pembahasan terkait dengan ya bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka tetap saja ya ini wajib dizakati. Sepakat para ulama, ya. Sepakat para ulama. Demikian.
Baik para hamba Allah, kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi kita. Insyaallah taala pada pertemuan akan datang ya. Kita akan bahas satu zakat yang kita katakan ya inilah saat ini yang termasuk permasalahan kontemporer yang diberlakukan saat ini. Insyaallah taala ya kita akan bahas ya zakat profesi ya pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Baik, kita buka sesi soal jawab ya. Untuk pertanyaannya sudah masuk. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam kesehatan dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana ada seorang yang dari kecil tumbuh di lingkungan keluarga yang backgroundnya sudah Islami dan taat beribadah, tapi setelah tumbuh dewasa dia tidak mencerminkan Islami dalam kehidupan sehari-hari. Tapi alhamdulillah dia rajin sholat, puasa, ibadah lainnya. Hanya saja dia malas untuk belajar agama, kurang peduli urusan agama. Yang penting rajin ibadah. Karena dia melihat keluarganya walaupun rajin ibadah dan sering ikut kajian, tapi akhlaknya sama, keluarga masih kurang mencerminkan akhlak yang baik. Jadi dia agak kecewa dengan sikap ayahnya yang kurang perhatian kapan kepada ibunya. Di dalam keluarganya sering terjadi perselisihan jika ada konflik atau masalah karena perbedaan pendapat. Padahal sebagian kakak-kakaknya ada yang sudah sunnah, tapi kalau ada masalah ya masih semuanya dengan sesuka hati, dia masih terbawa hawa nafsu. Sehingga keluarganya kurang memberikan keteladanan yang baik kepada adiknya ini. Bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya menilai sesuatu itu jangan subjektif, tapi harus objektif. Kesalahan ya sebagian manusia adalah menilai sesuatu itu secara subjektif, bukan objektif. Mestinya yang dinilai itu adalah ajarannya, ya, bukan yang dinilai adalah subjeknya. Demikian. Kalau menilai subjek, kita bisa keliru. Ya kalau contoh, yang diyakini, yang dipelajari, itu sesuatu yang benar. Tapi ternyata akhlak dari orang yang meyakini sesuatu yang benar tadi itu buruk. Apa lantas kita nanti mau menilai ya atau menyamakan bahwasanya sesuatu yang diyakini itu malah buruk karena orang yang tadi ya berakhlak buruk? Jawabannya tidak begitu. Atau sebaliknya, kita katakan sebaliknya. Ada orang yang dia berkeyakinan sesat, berkeyakinan menyimpang, ya, beragama buruk, agama jelek, ya. Tapi ternyata kebetulan akhlaknya baik. Terus apakah kita lantas mau mengatakan, oh baik berarti ini apa yang diyakininya? Nah itu kita katakan salah. Nah kalau ada orang kafir yang dia, oh baik, lantas kita menyimpulkan, oh baik ini agamanya, gitu. Maka ini sebuah kekeliruan kita katakan. Itu salah dalam ya menyimpulkan ya atau menilai sesuatu. Ketika ya menilai itu secara subjektif bukan objektif. Nilai objeknya itu demikian. Orang yang belajar sunnah, orang yang dia berakidah salaf, ya. Sunnah itu apa? Makana ya alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin wa amalin. Yaitu apa saja yang Nabi SAW dan para sahabat berada di atas hal itu. Baik itu berupa keyakinan maupun berupa amalan-amalan. Itu sunnah. Karena itu bagus berarti.
Karena Nabi dan para sahabat, ya, mereka berada di atas kebenaran ini, maka itu berarti bagus. Tapi karena amalnya, maka kita katakan ini berarti adalah oknum, gitu caranya. Maka cara menyimpulkannya ini oknum, subjeknya ini oknum, demikian, ya. Maka itu keliru. Nah, seperti itu. Nilai itu secara objektif, begitu dia, ya. Jadi kalaupun contoh ini, ada orang baik tapi keyakinannya menyimpang, tetap saja dikatakan keyakinan menyimpang. Kita tidak menyimpulkan keyakinannya tersebut. Ya kalau nyimpang. Adapun akhlaknya bisa jadi seseorang itu berakhlak baik karena tuntutan dari sifat kemanusiaannya yang menyenangi hal-hal yang baik. Lalu dia mengamalkan hal yang baik. Begitu. Bukan lantas nanti keyakinannya, agamanya itu jadi benar. Contohnya orang kafir yang selalu berbuat baik, berempati kepada manusia, bagi-bagi. Lantas, oh kalau gitu baik nih agama kafirnya ini. Begitu. Ya salah kita katakan. Nggak begitu caranya. Ya, idealnya itu adalah belajar agama, kemudian bagus akhlaknya. Makanya ketika memilih pasangan, ya itu harus bagus agamanya, bagus akhlaknya. Makanya kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Ya, fa illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Masalah ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan yang lainnya, ya. Apabila datang kepada kalian orang yang bagus agama dan akhlaknya, bagus agamanya dia belajar agama yang benar, kemudian bagus akhlaknya dia ngamalkan ilmu agama itu. Berarti kalau keluarga ini yang seperti ini ngaji belajar kajian, tapi akhlaknya buruk, kalau bertengkar pun begitu, maka kita katakan berarti ini oknum, nggak ngamalkan ilmunya. Begitu. Tuntutannya adalah orang yang bagus agamanya, bagus akhlaknya. Bagus agamanya dia belajar agama terus, kemudian bagus akhlaknya dia ngamalkan ilmu agamanya. Nah, itulah yang bagus akhlaknya. Berarti orang-orang yang disebutkan ini dalam pertanyaan ini adalah orang yang dia tidak ngamalkan ilmu agamanya. Nah, seperti itu. Itu oknum namanya. Jangan ditiru. Belajarnya ditiru. Tidak mengamalkan ilmunya jangan ditiru. Itu salah. Nanti dia akan diminta pertanggungjawaban dengan ilmu yang sudah sampai kepadanya tapi dia tidak mengamalkannya. Seperti itu. Ya. Demikian wallahu taala a'lam. Pertanyaan kedua, saya punya 3 anak A, B, C. Ya. A dan B wanita, C laki-laki. Saya punya rumah senilai 1 M. Kemudian rumah tersebut saya atasnamakan ketiga anak tersebut dan rumah tersebut ditempati oleh C. Kemudian nantinya si C akan saya wajibkan membayar hak-hak kakaknya secara mencicil hingga lunas. Sehingga nantinya rumah tersebut menjadi sepenuhnya hak si C. Perhitungannya sebagai berikut. A dan B masing-masing mendapatkan 250 juta dan C mendapatkan 500 juta. Sehingga nantinya C harus membayar secara cicil kepada kakak-kakaknya 500 juta. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Insya Allah ketiga anak saya amanah atas peraturan ini. Mohon penjelasannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti ini sudah bagus dan sudah benar menurut satu pendapat, ya, bahwasanya hibah, ini disebut dengan hibah, itu harus diberlakukan sebagaimana pembagian warisan. Ya. Kalaulah seandainya, ya, ini pun nanti diberlakukan setelah wafat orang yang berwasiat seperti ini, yaitu orang tuanya, maka ini terhitung wasiat, ini terhitung juga warisan, maka sama juga tetap seperti itu. Ya. Maka insya Allah ini sudah benar menurut satu pendapat kalau ini dikatakan sebagai bentuk hibah dan pembagian hibah itu ya seperti warisan, itu satu pendapat begitu. Dan tidak mengapa insya Allah ta'ala. Jadi laki-laki itu adalah 2 kali bagian dari perempuan. Ya demikian. Nah seperti itu. Ini sudah benar insya Allah ta'ala. Di sini berarti
Bahagian laki-laki itu 2 kali bagian dari perempuan. Nilai rumah senilai 1 M ya. Kemudian laki-laki mendapatkan 500, perempuan masing-masing mendapatkan 250. Kemudian ini akan diberi secara cicil, kemudian nanti akan dicicil kepada masing-masing kakaknya ya senilai 250 juta. Demikian. Ini insya Allah sudah benar insya Allah ta'ala ya. Boleh yang seperti ini ya. Sudah benar menurut satu pendapat ya. Walaupun ada pendapat yang lain, kalau hibah itu harus sama rata begitu ya. Tapi yang seperti ini juga boleh menurut pendapat yang lain. Dan saya condong untuk menyatakan bolehnya. Seperti itu. Lebih-lebih ini kalau seandainya nanti dibagi setelah wafatnya orang tua begitu ya. Maka ya sudah, ini insya Allah terhitung warisan. Dan pembagian sebelumnya juga berdasarkan warisan kan begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk Medan dan sekitarnya, kita cukupkan saja kajian kita. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, ya kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Yuk kita berdonasi untuk menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Sekarang Masjid Al-Muwahhidin sudah digunakan untuk salat 5 waktu dan kajian-kajian yang lumayan rutin. Nah, siapapun di antara kita yang pengen dapat pahala sebuah rumah di surga, karena ini merupakan bentuk membangun rumah Allah. Dan siapapun yang pengen dapat pahala 700 kali lipatnya, karena ini bentuk infak fisabilillah. Dan siapapun yang pengen dapat pahala mengalir, karena ini sudah dimanfaatkan untuk salat 5 waktu dan kajian-kajian, maka yuk silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.